Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih, rawahul Muslim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, manusia di dalam hidupnya pasti memiliki tujuan hidup. Ada yang mencari kebahagiaan dan ketenangan, ada yang mencari kekayaan, ketenaran, jabatan, dan ada juga yang mencari dengan tujuan-tujuan lainnya. Setiap orang pasti memiliki nilai, memiliki ukuran, dan memiliki standar sendiri apa yang menjadi tujuan hidupnya. Namun kebanyakan dari manusia menjadikan dunia sebagai tujuan hidup mereka. Saya katakan kebanyakan dari mereka menjadikan tujuan hidup karena lebih dari 1 juta orang dan bahkan berjuta-juta orang yang menjadikan tujuan hidupnya itu dunia sebagai tujuan hidup mereka. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kaum muslimin, mengingatkan kita orang-orang yang beriman dimanapun adanya, melalui firman-Nya Quran surat Al-Imran ayat 185, Allah dengan tegas menyatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang palsu, kesenangan yang menipu, kesenangan yang memperdayakan. Dan bahkan di ayat yang lain, di dalam Luqman, di dalam Quran surat Luqman ayat 33, Allah kembali menegaskan, fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil ghurur. Maka janganlah kalian tertipu oleh kehidupan duniawi, dan jangan sampai kalian tertipu oleh setan yang memperdayakan kalian dalam rangka mentaati Allah. Di ayat yang lain Allah menegaskan pula, wal akhiratu khairu wa abqa, dan kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, banyak manusia menjadikan dunia sebagai tujuan hidup, sehingga ia terperdaya oleh kehidupan duniawi, terperdaya oleh kemewahan dunia, terperdaya oleh harta dan kekayaan yang berlimpah, terperdaya oleh jabatan dan kedudukan, terperdaya oleh kekuasaan yang seolah-olah bahwa ia berkuasa mutlak, padahal hanya artifisial. Kekuasaan yang semu, kekuasaan yang Allah titipkan kepada manusia, sehingga kadang manusia lupa bahwa dirinya adalah manusia, sebagaimana Raja Fir'aun lupa bahwa dirinya manusia, sehingga ia mengatakan ana rabbukumul a'la,
Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Aku adalah Tuhan kalian yang paling berkuasa. Dan ada juga orang yang terpedaya oleh indahnya tubuh wanita, sehingga walau ia tahu bahwa wanita itu bukan istrinya, masih saja ia melakukan hubungan suami istri, kendati pun terkadang rela mengorbankan uang puluhan juta demi mendapatkan wanita itu. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertanyaannya adalah apa yang menjadikan mereka tertipu daya, tertipu oleh kehidupan duniawi, sehingga mereka tidak mampu mengendalikan nafsunya, tidak mampu mengendalikan syahwatnya, baik syahwat kekuasaan, syahwat politik, syahwat menumpuk-numpuk harta, dan bahkan tidak mampu menahan syahwat terhadap wanita yang bukan istrinya. Sebagian ulama mengatakan bahwa faktor utamanya adalah mereka tidak beriman. Mereka tidak percaya bahwa setelah kehidupan di dunia ada kehidupan akhirat. Mereka tidak percaya ada neraka dan ada surga. Mereka tidak percaya ada hari pembalasan, dan mereka pun tidak percaya akan ada siksa kubur. Dalam pandangan mereka, setelah kematian, mati ya mati, mati ya mati. Ketika masuk alam kubur, alam barzakh, maka tidak mungkin tulang belulang itu akan bisa dihidupkan kembali, dan tidak mungkin ada siksa kubur, sehingga mereka hidup di dunia tanpa rem, mereka hidup di dunia tanpa kontrol, mereka hidup di dunia dipuas-puaskan mumpung masih hidup. Mumpung masih hidup, nikmatilah hidup ini, karena sesudah mati tidak akan bisa menikmati apapun. Itulah keyakinan mereka dan itulah pandangan hidup mereka. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Imam Ghazali berkaitan dengan gururul kuffar, terperdayanya orang-orang yang tidak beriman. Gururul kuffar, terperdayanya orang-orang kafir. Beliau menjelaskan, an-naqdu khairum minan nasi'ah. Kehidupan di dunia ini lebih baik daripada kehidupan nanti. Wad dunya naqdun wal akhiratu syakkun. Kehidupan di dunia ini sudah pasti, sudah bisa kita nikmati sekarang juga. Wad dunya naqdun wal akhiratu syakkun. Sedangkan kehidupan di akhirat itu masih diragukan keadaannya. Apakah ada akhirat ataukah tidak ada akhirat, sehingga mereka lebih memilih dan mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Menurut Imam Ghazali, mereka mengatakan al-yaqinu khairu minasyak wal ladzatud dunyal yaqin, bahwa akhirat itu masih mereka ragukan, sehingga mereka lebih senang dan lebih memilih wal ladzatud dunyal yaqin, yang sudah pasti yakin, yang sudah pasti adanya di depan mata, bahwa kehidupan dunia mereka bisa nikmati. Nikmatnya kenikmatan di dunia bisa mereka nikmati sekarang. Waladzatil akhirah syakkun, sedangkan mereka masih meragukan adanya akhirat, adanya kenikmatan-kenikmatan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bagi mereka yang menjadikan kehidupan dunia sebagai tujuan hidupnya, maka mereka mengatakan fala natrukul yaqinu bisyak. Kami tidak pernah akan menukar kehidupan dunia kami, kenikmatan di dunia ini dengan kenikmatan nanti yang akan ada di akhirat, karena akhirat itu masih kami ragukan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kenikmatan harta benda, kenikmatan wanita, waladzatil akhirah bisyak, dan mereka lebih memilih kenikmatan di dunia. Waladzatil akhirah, karena kenikmatan di akhirat itu adalah merupakan sesuatu yang masih diragukan. Sehingga ketika Allah di dalam Al-Qur'annya menjelaskan ada surga, ada bidadari, mereka mengatakan lebih memilih bidadari di dunia. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada bagian akhir dari khutbah ini akan kami kemukakan sebagian dari orang-orang yang beriman pun masih juga terperdaya oleh kehidupan duniawi. Kendati pun mereka meyakini bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan akhirat, mereka pun meyakini bahwa nanti kelak di akhirat itu ada surga dan ada neraka. Namun mereka
masih terperdaya oleh kehidupan dunia. Imam Ghazali mengatakan wa asnaful mughtarrin katsirah. Kelompok-kelompok orang yang terperdaya dengan kehidupan dunia itu jumlahnya sangat banyak. Wa nahnu nuridu minha arba'ata asnaf. Dan kami, kata Imam Ghazali, akan menguraikan 4 kelompok saja. Yang pertama, al-ula minal ulama'i, sedikit dari kalangan ulama, sedikit dari kalangan cendekiawan, orang yang berilmu. Kendati pun mereka itu berilmu, mereka masih bisa tertipu daya oleh setan, masih bisa tertipu daya oleh kehidupan duniawi. Siapakah cendekiawan itu? Siapakah ulama itu yang terperdaya? Yaitu mereka yang mendalami ilmu syariat dan mendalami ilmu akidah, tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Mereka diam saja terhadap kemaksiatan dan kebatilan. Alimun lam yanfa'hu bi ilmih. Mereka memiliki ilmu tetapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Mereka memiliki ilmu tapi mereka tidak meluruskan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan agama. Sehingga di dalam sebuah sabda, di dalam sebuah hadis, inna asyaddan nasi adaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'hu Allah bi ilmih, bahwa nanti kelak di hari kiamat orang yang paling berat siksanya adalah cerdik pandai, ulama yang memiliki ilmu tapi tidak menggunakan ilmunya untuk kebenaran, untuk meluruskan hal-hal yang menyimpang dan untuk kemaslahatan umat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu kelompok yang kedua, orang-orang beriman yang tertipu daya oleh duniawi. Wasani minal ibad, kata Imam Ghazali, adalah wasani minal ibad, sedikit dari kalangan hamba Allah yang ahli ibadah. Para ahli ibadah ini ia sibuk dengan dirinya sendiri. Ia sibuk ibadah-ibadah saja, tidak peduli lingkungan dan tidak peduli sekitarnya. Mereka beranggapan bahwa dirinya adalah orang suci dan tidak akan terkena siksa Allah. Bahkan dirinya menganggap dirinya bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Dan mereka yakin bahwa mereka tidak akan dituntut atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Itulah kelompok ahli ibadah yang terpedaya oleh kehidupan duniawi. Dan yang ketiga adalah kelompok orang yang beriman yang terpedaya oleh kehidupan duniawi. Wassalitsu minal mutasawwifah, sedikit dari kalangan orang sufi, sedikit dari kalangan orang-orang yang mengamalkan ilmu tasawuf tetapi mereka menyimpang dari syariat. As-sufiyatul mutasawwifah, orang sufi tapi tidak menggunakan syariat. Bisa juga terjadi penyimpangan dalam hal akidah, seperti yang pernah dialami oleh Syekh Siti Jenar dengan ajarannya manunggaling kawula Gusti, bersatunya hamba dengan Tuhan, wahdatul wujud. Sampai-sampai dia mengatakan ana al-haq, akulah al-haq. Imam Malik di dalam sebuah kitab beliau mengatakan, barang siapa yang bertasawuf tanpa fikih, yang bertasawuf tanpa mengindahkan syariat, maka dia adalah orang zindik. Dan barang siapa yang berfikih tanpa tasawuf, maka dia adalah orang fasik. Namun barang siapa yang menggabungkan kedua-duanya, berfikih namun juga bertasawuf, bertasawuf namun juga berfikih menggunakan syariat Islam, maka ia akan sampai pada hakikat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, kelompok yang keempat dari orang beriman yang terperdaya oleh kehidupan dunia adalah min arbabid dunya wa ashabul amwal, para pemburu kesenangan duniawi dan para penumpuk harta. Kelompok ini senang bermaksiat, hobi melakukan kemaksiatan, namun berangan-angan bahwa dirinya akan mendapat ampunan Allah. Istilah yang digunakan oleh Syekh Hasan Basri di dalam kitab Naswail Khibad, beliau mengatakan kelompok orang-orang ini adalah yudnibuna biroja'it taubah, gemar berbuat dosa, sedang melakukan maksiat, senang melacur, tetapi merasa bahwa dirinya akan mendapat ampunan Allah. Gampang nanti kita bertobat, karena Allah itu wal ghafur rahim, maha pengampun. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dan juga mengampuni kita, sehingga kita tidak terperdaya oleh kehidupan duniawi. Kita tidak berdaya oleh kehidupan duniawi yang begitu menggoda, dan Allah pilihkan kita untuk tetap mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.
wal akhiratu khairu wa abqa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.